Johnny G. Plate, Sekjen Partai Nasdem, diborgol oleh Kejaksaan Agung. Informasinya, negara dirugikan 8 triliun oleh sebuah proyek di Kominfo. Apakah ini korupsi yang terstruktur dan sistematis, atau ada sebuah gerakan politik untuk menjadikan dia tersangka? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pasti kita semua tercengang. Sekjen Partai Nasdem diborgol. Yang biasanya itu oleh penegak hukum yang paling sering, KPK, tetapi ini beda. Ini oleh Kejaksaan Agung. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dengan pemborgolan atau maksudnya ditahan oleh Kejaksaan Agung Sekjen Partai Nasdem ini. Pertama kita baca di Detik. Johnny G. Plate jadi tersangka kasus korupsi, Surya Paloh sedih dan berduka. Kemudian yang kedua di Kompas, jadi tersangka korupsi, Johnny G. Plate dicopot dari Sekjen Partai Nasdem. Jadi meskipun Pak Surya Paloh bersedih, tetapi langsung diberhentikan. Selanjutnya di bbc.com, Menkominfo, Johnny G. Plate ditahan sebagai tersangka Istana. Istana tegaskan tak akan ada intervensi kasus dugaan korupsi pembangunan infrastruktur Kominfo. Ini Istana mengatakan begitu. Jadi kami tidak akan intervensi proses hukum ini. Kemudian di CNN Indonesia, Surya Paloh bicara intervensi politik setelah Johnny Plate tersangka. Apa ini maksudnya? Menarik ini kalau kita baca. Kemudian di Tempo, judulnya soal Johnny Plate, Surya Paloh terlalu mahal dia untuk diborgol. Dan yang terakhir di CNN Indonesia, Nasdem tak akan sodorkan nama pengganti Menkominfo Johnny Plate. Kalian pilih yang mana? Ya kelihatannya yang nomor 4 tadi. Menarik untuk kita baca. Judulnya Surya Paloh bicara intervensi politik setelah Johnny Plate tersangka. Jakarta, CNN Indonesia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyinggung intervensi politik dan kekuasaan setelah Sekjen Nasdem sekaligus Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi bakti Kominfo. Paloh menyinggung hukum alam jika benar penetapan tersangka terhadap Plate ini tidak terlepas dari intervensi politik dan kekuasaan. Partainya akan menghormati segala proses hukum terhadap Plate. Jadi menghormati keputusan hukum, maksudnya proses hukum. Kami tetap menghormati ini, tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan, emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang mengatakan kepada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar, kata Paloh di Nasdem Tower Jakarta Pusat tadi. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar. Paloh selanjutnya mengungkapkan penangkapan kadernya itu menjadi sebuah pukulan bagi Partai Nasdem. Ia mengaku tidak bisa menutupi kesedihan mereka atas kasus ini. Nasdem, kata dia, merupakan partai politik yang berupaya
untuk berada di barisan paling depan terkait kontribusi dalam proses menghormati profesionalitas dan penanganan hukum di Indonesia. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekjen DPP Nasdem, Saudara Joni G. Plate, saya tekankan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan Joni G. Plate jadi tersangka dalam kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo. Perannya tadi sudah saya sampaikan bahwa diduga keterlibatannya sebagai kuasa pengguna anggaran dan juga menteri. Kuasa pengguna anggaran dan menteri. Oh, ya, begitu. Saat ditangkap, Joni masih berstatus sebagai kader dan sekjen DPP Partai Nasdem. Plate resmi ditahan Kejaksaan Agung selama 20 hari pertama di Rutan Salemba. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP menyebut nilai kerugian keuangan negara akibat kasus bakti Kominfo mencapai 8 triliun. Sementara untuk uang korupsi yang dinikmati oleh Plate kini masih dalam pendalaman oleh Kejaksaan Agung. Sebelumnya Kejaksaan Agung menyatakan penetapan tersangka Menkominfo Joni G. Plate kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo murni penegakan hukum. Jadi yang dikatakan tadi, ini kata Kejaksaan Agung ya, ini murni penegakan hukum. Tidak ada hubungannya bahwa Pak Surya Paloh tidak diundang pada kemarin. Itu kata Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengklaim tidak ada unsur politis dalam penetapan tersangka Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Cinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah diduga 8 triliun untuk penyediaan menara BTS sebagai BTS 4G. 8 triliun, tidak sedikit ya, 8 triliun. Tetapi yang ini terjadi dalam suasana yang tidak mengenakan pada persiapan pemilu 2024. Terus sebetulnya bagaimana? Karena kata Kejaksaan Agung ini murni penegakan hukum, tetapi kata Pak Paloh sepertinya ada hubungannya kekuasaan. Bahasanya gini, kita baca ya, ini godaan pada diri saya, semoga tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Paloh, penangkapan itu menjadi sebuah pukulan bagi Partai Nasdem. Dan Partai Nasdem menghormati keputusan itu, tetapi tidak terlepas ini yang dikatakan Pak Paloh. Kami tetap menghormati ini, tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan, emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang mengatakan kepada saya ini tidak terlepas dari intervensi politik, itu tidak benar. Maksudnya ya itu pertanyaan pada diri Pak Surya Paloh dan semoga itu tidak benar. Menurut analisis saya, ini adalah murni penegakan hukum. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena ini adalah dari proses panjang dari penegakan hukum. BPKP yang menemukan catatan besar. Jadi BPKP menyebut nilai kerugian negara akibat kasus bakti Kominfo 8 triliun. Jadi tidak hanya dari Kejaksaan Agung, tapi dari BPKP. Apakah catatan BPKP itu ada mungkin salahnya? Atau pasti benarnya? Itu yang selanjutnya diperdalam oleh Kejaksaan Agung. Tetapi
pada waktu menetapkan sebagai tersangka, pasti sudah ada keyakinan dari Kejaksaan Agung untuk menetapkan. Maksudnya terkait dengan berbagai alat buktinya. Sehingga ini, kata Kejaksaan Agung, murni penegakan hukum. Meskipun Pak Surya Paloh kok sepertinya, itu pertanyaan dalam dirinya, kok sepertinya kekuasaan dan politik terlibat di dalamnya. Ya pasti ini tidak akan selesai sampai nanti ada keputusan yang inkrah tanpa intervensi siapapun. Maka keputusan inkrah nanti adalah keputusan yang benar. Kedua, bahwa peristiwa ini memukul betul Partai Nasdem. Mengapa? Seorang sekjen. Apakah memang ini hal yang tidak baik para politisi yang masuk di dalam kabinet? Kalau menurut saya ini perlu kita refleksikan, evaluasi. Bahwa pada, saya masih ingat 2014-2019, kritik pedas dari publik, NGO, kampus, jangan sampai para menteri yang ada di kabinet dikuasai oleh politisi, sehingga aman dari berbagai ancaman. Salah satunya adalah ancaman korupsi. Namun yang namanya politik, meskipun ada nasihat baik, harapan baik dari publik, hal itu belum tentu didengarkan. Dan sekarang salah satunya tersangka. Maksudnya kemana salah satunya? Ya mungkin masih ada yang lain tetapi belum tersangka, atau mungkin sudah ada yang lain tersangka di tempat lain. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menurut saya keberadaan kekuasaan, kepentingannya adalah penegakan hukum. Bahwa seandainya ada kalimat intervensi, pasti demi penegakan hukum. Tetapi kalau kita hubungkan dengan sepertinya terjadi kerenggangan antara Pak Surya Paloh sama Pak Jokowi, ya akhirnya kadang-kadang orang mengait-ngaitkan. Tetapi bagaimana yang sebenarnya? Ya Pak Jokowi sama Pak Surya Paloh yang tahu terkait dengan hubungan itu. Tapi bahwa Pak Johnny G. Plate itu sekarang ada masalah dengan hukum itu, iya. Tapi mungkin apa pemicunya, bagaimana selanjutnya sampai kemudian tersangka, itu yang perlu dicari permasalahannya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memang kalau koruptor, ya sudah selayaknya untuk dipidana. Maksudnya nanti keputusan hakim bagi koruptor ya segera mungkin. Jangan ampun supaya tidak mengulang di negeri ini. Kemudian ini ada sebuah catatan. Lebih baik memang para elit partai politik tidak masuk ke ranah eksekutif. Ini akan mengakibatkan check and balancing berkurang. Dan pasti kita merasa kasihan juga ya, beliau bekerja menjelang 1 tahun selesai dari pekerjaannya, ya ini perlu dikoreksi seperti apa peran atau prestasinya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga aja nanti tidak ada para pengambil kebijakan di kementerian ataupun lainnya melakukan hal yang tidak diinginkan oleh negara, apalagi melawan hukum. Semoga saja ini menjadi refleksi bagi kita bersama
bahwa membangun negeri ini tidak harus kuat-kuatan, menang-menangan. Pada saatnya kalau ada orang yang teropong, ya dia harus diproses pidana. Tetapi kalau ada orang yang sebaliknya, dia adalah baik, dia mempunyai semangat membangun negeri ini, maka seandainya difitnah dengan hal-hal yang negatif, maka tidak akan mempan. Semoga bisa menjadi refleksi bagi kita bersama. Joni G. Plate, ya ini semuanya berawal dari asas praduga tidak bersalah. Meskipun Partai Nasdem sudah memutuskan, jalani sidang dan yakinkan ke publik bahwa bla 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 bla. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.